Kalau cuman ibadah, tapi Islam bukan hanya ibadah. Islam terbagi 4 bab. Bab pertama ibadah, bab kedua muamalat. Ternyata muamalat nggak bisa. Nggak bisa cara Islam. Semua bank, semua transaksi sistem riba. Sudah merdeka masih sistem riba. Tidak ada sistem muamalat Islam berlaku di Indonesia. Sampai zaman Pak Harto pun tidak berlaku. Semua bank yang ada seluruh Indonesia, banknya sistemnya riba. Padahal makan uang riba, kata Nabi, dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Bukan seperti dosa berzina, makan uang riba seperti berzina dengan ibu kandung. Risau. Ulama-ulama kita pening kepala, gimana caranya ini? Majelis Ulama Indonesia, ketuanya waktu itu Kiai Haji Hasan Basri almarhum, mertua dari Bapak Fahmi Idris, mantan Menteri Tenaga Kerja zaman Pak Harto. Beliau berdiskusi dengan Pak Habibie. Waktu itu Pak Habibie ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI, berdiskusi. Yang satu menteri Ristek dan kepala pembuatan pesawat BPPN, IPTN, yang satu ketua umum MUI, berdiskusi bagaimana caranya kita bisa buat bank Islam zaman Pak Harto. Akhirnya dibuatlah persiapan, bekerjalah tim, dibuat sistemnya. Mana ada, belajar pun dari mana mau belajar? Belum ada contohnya di Indonesia. Bid'ah lah kalau bahasa Arabnya. Bank syariah waktu itu belum ada contohnya. Dibuat akhirnya ngadaplah Pak Habibie dengan Pak Hasan Basri menghadap Pak Harto. Pak Presiden, kami mohon izin mau membuat bank Islam. Pak Harto kan orang awam, dia nanya, apa itu bank Islam? Apa bedanya dengan bank yang ada sekarang? Dijelaskan, bank Islam tidak pakai bunga. Bank Islam ada yang namanya mudharabah bagi hasil, ada yang murabahah, ada yang musyarakah syarikat, ada yang ijarah, dijelaskan. Kata Pak Harto apa? Waduh, bagus sekali. Tapi untungnya dari mana? Bayar pegawainya, bayar ini, bayar itu. Kalau tidak ada untungnya ya dari mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah itu. Tidak pakai bunga, enggak. Wah, bagus itu. Tapi Pak Harto bilang, tolong ganti namanya, jangan bank Islam. Nanti orang Indonesia kan latah, ada bank Islam, nanti ada bank Kristen, ada bank Buddha, ada bank Hindu. Padahal sistemnya mereka nggak punya. Yang ada cuma Islam. Akhirnya singkat cerita, dipanggillah Menteri Keuangan Adrianus Moy, Kristen, dengan Menteri Ekonomi JB Sumarlin, Kristen. Pak Harto tanya, ini orang-orang Islam mau bikin bank Islam, bisa apa enggak? Kata Adrianus Moy dengan JB Sumarlin, udah bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Orang mereka mau buat yang bagus kok nggak bisa? Nggak ada undang-undangnya. Undang-undang di Indonesia bank harus bank sistem konvensional riba. Kata Pak Harto, bagaimana supaya bisa? Nah, itu makanya penting milih pemimpin yang ngerti agama, yang mau tunduk dengan ulama. Ya Bapak bikin kepres, keputusan presiden. Dibikin Pak Harto keputusan presiden Republik Indonesia, berdiri bank muamalat. Enggak pakai undang-undang, pakai keputusan presiden. Berdiri tahun 1994. Udah berdiri nggak punya uang, datang lagi, Pak, udah berdiri Pak. Iya, terus gimana? Modal nggak ada. Dikasih sama Pak Harto 1,5 miliar. Begitu, udah berdiri, Pak, gedung nggak ada. Dipinjami gedung di Jalan Sudirman, tapi pinjamnya sampai hari kiamat. Hatta yaumal kiamat. Udah, jadi dibikin pengumuman menerima pegawai, nggak ada yang mau. Siapa yang mau kerja bank cuma satu, nggak punya cabang, tidak punya masa depan, nggak ada yang mau. Diumumkan, nggak ada yang mau. Orang-orang yang kerja di bank BNI, bank nggak mau memimpin bank muamalat. Datang satu orang dosen, Jainul namanya, dari dosen kawan saya, dosen USU, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Dia daftar ke Jakarta. Kaget loh orang semua. Waduh, tinggalkan dosen, jadi direktur bank muamalat. Udah. Bagaimana cara kerjanya? Itu masalahnya, nggak bisa kerja. Apa yang mau dibuat nggak tahu orang, dia Fakultas Ekonomi Barat kok.
Dikursuskan dia ke Bank Islam Malaysia. Kursus dibayar sama MUI dan ICMI. Saat itu penasehat MUI Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi datang ke MUI waktu rapat mingguan, bawa seorang pemuda ganteng, kulitnya putih, tinggi besar, dibawa oleh Pak Jimli, kasih sama Pak Hasan Basri. Pak Hasan Basri, ini anak muda pintar sekali, lulusan Universitas Indonesia, jurusan ekonomi, otaknya cerdas, juara 1, baru masuk Islam, keluarganya masih Cina semua, namanya Syafi'i Antonio. Antonio Syafi'i. Akhirnya bagaimana? Waktu itu masih lajang dia, disekolahkanlah oleh Majelis Ulama Indonesia, mengambil S3 ke Malaysia, doktor pertama urusan ekonomi Islam. Susah payah Pak, baru membuat muamalat itu baru tahun 94, tanpa undang-undang, hanya dengan kepres, tidak boleh bikin cabang di mana-mana. Tapi ketika 98 terjadi krisis moneter, BCA, bank raksasa, BNI segala macam kena dengan krisis moneter, krismon. Satu-satunya bank yang selamat tidak kena krisis adalah bank muamalat, karena sistemnya nggak sistem utang, sistemnya sistem pembiayaan. Dia nggak sistem utang. Kalau bapak ibu mau utang ke bank syariah, nggak ada utang di bank syariah. Yang ada pembiayaan. Bapak mau beli rumah, ya duit bapak berapa? 300 juta harga rumah. Duit saya cuma 100 juta. Mana duit bapak 100 juta? Ini duit bank 200 juta. Nah, sekarang kami wakilkan sama bapak, beli itu rumah. 100 juta uang bapak, 200 juta uang bank. Beli sana, dibayar, udah pulang lagi. Mana suratnya? Ini suratnya. Suratnya sama kami, bank, karena kami yang punya 200 juta. Sedangkan rumah itu bapak pakai, bapak boleh tinggal situ karena bapak punya modal 100 juta. Sampai sini masih paham? Kemudian kita bikin perjanjian, mari milik kami yang di rumah itu, saham kami jual sama bapak. Oh, kami nggak ada uang. Bapak bisa cicil berapa lama? Oh, saya bisa cicil 10 tahun. Oke, 10 tahun 200 juta ini saya jual sama bapak. Jadi bukan pinjam, jual. Ini saya jual. Tapi selama 10 tahun kami ambil untung 100 juta. Setahun kami untung rata-rata sebulan 8 juta. Setuju? Setuju. Saham bapak yang 200 juta kami beli selama 10 tahun, kami cicil sebanyak 300 juta. Dibikin akad baru namanya ijaroh. 5 tahun kemudian sudah terbayar 150 juta lagi. Betul? Si punya duit sudah punya saham 250. Sedangkan si bank sahamnya tinggal 150. Nggak bisa lagi bayar karena sudah sakit, udah nggak bisa menghasilkan duit. Si punya rumah datang, Pak kami nggak bisa bayar lagi. Tapi saham bapak 250, saham bank 150. Iya, supaya ini adil kita jual. Bapak boleh jual, kami boleh jual. Siapa yang harganya paling tinggi? Ternyata setelah 5 tahun harga rumah yang 300 juta itu menjadi 700 juta. Dijual 700 juta. Bapak ambil saham bapak 250, bank ambil 150. Sudah berapa? 400. Masih ada untung 300. Dibagi 25 per 15. 25 ke sana, 15 ke bank. Adil apa enggak? Kalau bank konvensional begitu apa enggak? Kita baru berhasil membuat undang-undang ekonomi syariah itu tahun 2003. Ratusan tahun dijajah Belanda pakai sistem riba. Merdeka sampai tahun 2003 kita masih pakai bank syariah, bank riba. Barulah setelah tahun 2003 DPR RI mengesahkan undang-undang bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, atribasi syariah, finance syariah. Ini 5 dibangun baru tahun 2003. Untuk menegakkan agama di negeri ini, makan yang tidak riba, kita perlu menunggu sampai tahun 2003. Padahal Undang-Undang Dasar 45 menjamin warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan menjalankan agama. Kenapa bisa begini? Karena DPR-nya itu bukan orang-orang soleh, nggak mikir bagaimana kita bisa menjalankan agama secara ibadat dan secara muamalat. Yang ketiga bab munakahat, bab nikah, talak, rujuk.
Itu kita baru punya undang-undangnya tahun 1974. MUI berdiri 1975. Setahun sebelum MUI berdiri, tahun 1974, DPR RI dan MPR RI DPR menandatangani Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa nikah talak rujuk diurus oleh negara. Tinggal jinayat. Nah, ini jinayat belum.